Nastar, nasihat seputar Ramadan. Hari ini kita mulai pengajian bab puasa, kitabus syiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus syiyam. Wasyara itu tawi piro-piro sarate puasa. Wasara itu tawi piro-piro serate apa wujud siyami wajib siyam atau wajibnya puasa. Iku salah satu asyain ana telu piro-piro perkara. Nomor setunggal al-islamu Islam, wal bulugu lan ingkang nomor kalih baligh, wal aqlu lan ingkang nomor 3 berakal, wal qudratu lan mampu utawa puasa ala syiyami ing atase puasa. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Yang pertama adalah Islam dan sudah balik. Jadi kalau orang yang tidak beragama Islam itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau ada yang berpuasa itu tetap tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ya istilahnya hanya guyuban gitu aja. Guyuban atau guyupi solidaritas terhadap keluarganya atau temannya yang sedang berpuasa, tetapi tetap tidak mendapatkan pahala daripada puasa karena tidak memenuhi syarat. Syarat puasa adalah beragama Islam. Kemudian beragama Islam dan sudah balik. Jadi kalau masih anak-anak itu belum diwajibkan untuk menjalankan puasa. Tetapi bagi orang tua harus atau beristilahnya wajib untuk memberikan tarbiyah atau pendidikan kepada anak-anaknya untuk latihan berpuasa. Jadi mungkin mampunya setengah hari ya tidak apa-apa, mampunya menjelang maghrib juga tidak apa-apa, istilahnya itu untuk latihan, pembelajaran atau tarbiyah, agar nanti kalau sudah waktunya dia sudah balik itu sudah terbiasa untuk menjalankan puasa. Kalau menurut Rasulullah itu malah seharusnya orang tua itu minimal paling tidak itu 7 tahun sudah diajari untuk latihan berpuasa. Kemudian syarat yang kedua tadi adalah berakal. Orang-orang yang tidak berakal artinya orang yang sedang gila. Gilanya itu ya gila memang gila permanen atau gila yang tidak dibuat-buat, itu juga tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Kalau di dalam keterangan gila yang dibuat-buat itu berarti tetap menjalankan puasa. Apa ada yang gila dibuat-buat? Ya karena ya mungkin ada orang yang karena banyaknya permasalahan kemudian jadi stres atau dia mengalami sesuatu kemudian dia untuk istilahnya itu menyembunyikan diri, pura-pura menjadi orang yang gila agar tidak tertuntut hukum misalnya, itu tetap wajib untuk menjalankan puasa. Kemudian yang ketiga adalah qudroh ala syiyam, ala saum, artinya mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi puasa itu sebenarnya wajib bagi umat Islam, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang boleh untuk tidak menjalankan puasa. Di antaranya tadi orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu di sini dalam arti orang yang sudah tua atau ajus, itu sudah tua tidak mampu untuk berpuasa. Terus bagaimana caranya? Caranya bagaimana untuk menggantikan puasa tersebut? Kalau orang yang sudah tua, dia tidak diharapkan untuk apa ya? Untuk
besok di lain waktu untuk mengganti puasa kan tidak mampu, maka cukup dengan membayar fidyah. Fidyah dalam satu hari yaitu 1 mud, atau di dalam keterangan 1 mud itu adalah 6,8 on, atau bisa diglobalkan menjadi 7 on. Itu termasuk tadi sebagai syarat wajibnya untuk menjalankan puasa. Jadi bagi orang-orang yang tidak mampu, orang tua itu cukup membayar fidyah. Tetapi kalau orang yang sakit itu boleh melakukan, karena dia tidak mampu, boleh tidak berpuasa. Tetapi orang sakit nanti ada ketentuan. Kalau dia sakitnya bisa diharapkan untuk sembuh, maka mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain sesuai yang ditinggalkan. Tetapi kalau dia sakitnya tidak diharapkan bisa sembuh, maka cukup juga sama dengan membayar fidyah. Demikianlah mungkin yang bisa disampaikan masalah puasa, tentang syarat wajibnya puasa. Mungkin ada pertanyaan? Ya, misalnya tahun ini kita puasanya belum lunas, nah bagaimana cara mengqadhanya kalau sudah terlanjur masuk bulan Ramadan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Di dalam mengqadha puasa itu sebaiknya tidak batasannya adalah mulai tanggal 2 Syawal sampai sebelum menjelang Ramadan. Jadi ada waktu beberapa bulan saat itu. Jadi kalau ada katakanlah kok belum sampai sempat, itu bisa ditinjau dari karena apa gitu. Kalau memang ada ketentuan begini, kalau tahun kemarin dia punya hutang katakanlah, kemudian tidak ada setelah Syawal atau Syawal kemudian belum sempat untuk mengqadha, dia jatuh sakit, yang sakitnya itu kalau mau puasa menjadikan sakitnya parah, kalau mau puasa sakitnya parah. Atau ada kasus setelah itu loh, setelah Syawal itu kemudian dia tiba-tiba positif hamil, otomatis kan belum sempat mengqadhanya. Nah, berarti dia kalau memang tidak ada waktu untuk mengqadha, artinya dia tidak menunda-nunda, bukan menunda-nunda, tapi memang tidak ada waktu untuk mengqadha karena sesuatu hal tadi, maka dia cukup tetap mengganti puasa yang ditinggalkan beberapa hari, yang ditinggalkan besok lagi setelah Ramadan yang akan datang. Kemudian apabila dia itu menunda-nunda, misalnya ya ada waktu, tidak dalam kondisi hamil lagi, atau juga tidak sakit, tapi besok saya posonya besok. Nah, setelah itu ternyata sebelum puasa, menjelang puasa, dia malah kebetulan datang bulan. Nah, otomatis kan tidak bisa mengqadha yang kemarin. Itu kalau di dalam fikih dia berarti kena hukuman karena menunda-nunda, maka mengganti puasa yang ditinggalkan kemarin beberapa hari dan mengganti juga dengan fidyah 1 harinya 1. Gitu ya. Itu berapa gram? Tadi 6,8 on, atau bisa diglobalkan menjadi 7 on. Terus ulama kadang-kadang ya mosok lauk segoto, maaf kok segoto, berikan makan fakir miskin 6,8 on. Mosok makan nasi tok, ya akhirnya biasanya sok diglobalkan menjadi 1 kilo minangka buat lauknya. Paham gitu ya? Bisa diterima. Terima kasih. Sekian para jemaah pengausan hari ini, kita tutup. Semoga yang materi sedikit yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Maka kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.